Assalamualaikum. Hai, aku Melisa. Aku adalah mahasiswi di salah satu universitas negeri Lampung. Saat ini aku berada di semester akhir. Kata orang, aku memiliki badan yang terbilang cukup mungil. Ya, aku akui itu. Tapi aku tidak berkecil hati dengan apa yang aku miliki sekarang. Sampai pada saat temanku membuliku, dia berkata bahwa badanku tidak proporsional. Dan dia mengatakan hal yang membuat aku sakit hati. Sejak saat itu aku minder, aku tidak nyaman, dan aku semakin hari semakin bingung dengan keadaanku. Aku harus bagaimana? Aku harus seperti apa? Apa ini salahku? Aku harus konseling dengan Mela, siapa tahu dia bisa membantuku. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ini Melisa ya? Iya. Melisa kesini mau ngapain? Aku kesini mau konseling fitness Mbak. Jadi Melisa kesini mau konseling fitness. Nah, Melisa tahu konseling fitness dari siapa? Dari temen aku. Jadi aku ini badannya kurus Mbak. Tapi perut aku tuh buncit. Jadi kayak busung lapar gitu loh Mbak. Nah, aku tuh suka dibully kadang sama temen-temen aku. Jadi aku pengen konseling sama Mbak. Jadi Melisa ngerasa badannya kurang ideal. Iya. Terus dibully sama teman-temannya. Jadi Melisa ada disaranin sama teman. Iya, aku disaranin sama temen aku buat nemuin Mbak. Oke, jadi Melisa kesini datangnya dengan sukarela kan, nggak terpaksa kan berarti Iya, ya? aku datang sini sukarela. Nah, jadi Melisa udah pernah konseling fitness apa belum sebelumnya? Belum Mbak, ini baru pertama kali. Jadi Melisa belum tahu ya apa itu konseling fitness. Jadi konseling fitness itu sama kayak konseling biasa, konseling pribadi kan Melisa udah pernah ya? Iya, udah pernah. Nanti kita ngobrol-ngobrol, nanti kita Melisa ceritain masalahnya, nanti saya bantuin, kita bersama-sama nyelesain masalahnya. Nah, tapi konseling fitness ini agak bedanya kayak fitness, tapi fitnessnya bukan olahraga, tapi lebih ke konselingnya. Jadi kayak Melisa kurang badannya kurang ideal atau minder sama bentuk tubuhnya seperti itu. Jadi yang berhubungan dengan olahraga seperti itu. Iya. Udah paham? Iya, udah Mbak. Jadi Melisa nanti ceritanya jangan ada yang ditutup-tutupin. Jadi Melisa harus cerita terbuka biar nanti kita bisa sama-sama nyelesain masalahnya gitu. Kalau ditutup-tutupin nanti nggak terselesaikan dengan baik seperti itu. Jadi Melisa nggak perlu takut kalau masalah yang kita akan omongin ini orang lain bisa tahu. Melisa nggak usah takut karena kalau tidak ada persetujuan dari Melisa, video ini nggak bakal disebarluaskan gitu. Jadi Melisa setuju atau tidak ya? Iya, nggak apa-apa Mbak kalau mau disebarluaskan. Tapi kan video ini kan sebagai motivasi ya, siapa tahu orang lain ada yang punya masalah yang sama, jadi bisa selesainya sama gitu ya. Jadi sebelum kita mulai, kita kesepakatan waktu aja nih Melisa, biar nggak melebar lalu lalang, melebar luas seluas samudra. Berapa menit nih? Kira-kira 30 menit cukup Mbak? Boleh ya 30 menit ya. Kalau kurang juga, kalau udah selesai nggak apa-apa ya. Oke. Jadi Melisa boleh ceritain nggak apa masalahnya? Iya, aku tuh malas gitu Mbak kalau mau ketemu orang-orang. Soalnya tiap ketemu orang-orang tuh pasti aku kayak dikatain, Mel, lo kurus banget sih kayak orang-orang sawah. Kalau nggak, anjir lo kurus banget. Kalau ada ketiup angin lo terbang gitu kayak, ya apa banget sih ya, emang aku sekurus itu ya gitu kan. Jadi kayak aku tuh minder gitu Kak. Jadi ya gimana ya Kak, biarin aku nggak ngerasa minder, biarin tubuh aku juga ideal gitu. Oke, jadi Melisa tuh minder gitu ya, karena badannya kurus, dibilangin orang, suka dibilangin orang gitu ya. Nah, Melisa udah pernah ngelakuin apa untuk membuat badan Melisa ini yang lebih baik gitu? Aku tuh udah makan Mbak, aku udah makan yang banyak, udah minum susu, tapi ya tetap aja badan aku kurus, nggak naik gitu bobotnya. Aku juga tuh udah minum obat penggemuk badan sebenarnya Mbak, sama aku minum jamu. Ya badan aku sempet sih gemuk, tapi itu gemuknya tuh
kayak nggak bagus gitu loh mbak. Terus akhirnya ya aku nggak makan lagi deh, terus aku kurus lagi, terus ya kayak sekarang gini. Melisa berarti belum coba ya olahraga atau pola makan yang sehat seperti itu? Belum sih mbak. Jadi Melisa kan tadi datang ke sini nih, punya tujuan dong ya. Tujuan Melisa datang ke sini apa gitu? Sebenarnya tuh aku punya motivasi gitu mbak buat ngejalanin hidup sehat, pola makan yang teratur, dan apa ya, hidup sehat lah, olahraga kayak gitu, biarin tubuh aku tuh bisa ideal. Tapi aku nggak tahu gimana cara mulainya, aku harus mulai dari mana gitu. Jadi aku pengen konseling sama mbak. Jadi Melisa udah ada motivasi nih ya. Tapi sebelumnya Melisa kan bilang Melisa mager, rebahan terus ya, malas. olahraga malas gitu ya. Tapi Melisa udah ada motivasi. Nah itu jadi gimana kok kayak bertolak belakang gitu? Coba Melisa jelasin gimana? Iya, jadi aku tuh kayak misalkan besok aku pengen diet lah, aku pengen makan ini. Tapi pas besokannya ya nggak terlaksana gitu mbak, karena akunya kayak malas gitu, jadinya ya nggak terlaksana pak. Jadi Melisa udah punya niat tapi belum ada belum ada kesempatan gitu ya untuk ngelakuinnya. Ya, belum ada kemauan yang benar-benar 100% gitu. Tapi Melisa tahu kan kalau kita kalau kita mau dapetin sesuatu kita juga harus usaha kan ya, Melisa tahu kan? Iya, tahu. Nah begitu juga dengan bentuk tubuh kita nih Melisa, kalau kita mau badan yang bagus, yang ideal, badannya sesuai dengan apa yang Melisa mau gitu, berarti kan Melisa harus ada usaha yang harus Melisa lakuin supaya ke goals atau ke tujuan itu gitu. Nah jadi Melisa udah sadar belum kalau ngedapetin sesuatu harus ada usaha? Iya, sadar sih mbak. Berarti Melisa udah sadar dong gimana mau kedepannya mau gimana gitu kedepannya. Jadi kan udah ada motivasi tapi belum terlaksana gitu. Ya aku pengen ngewujudin pola hidup sehat itu mbak, biarin aku punya tubuh yang ideal dan aku nggak diomongin lagi sama teman-teman aku. Tapi Melisa masih ada magernya nggak nanti? Tapi kan belum dilakuin ya. Nah tapi Melisa harus tahu semua itu berasal dari diri sendiri gitu Mel. Kalau kita nggak ada niatan ya kita nggak bakal ke tujuan itu. Jadi apapun semuanya itu dari diri kita sendiri. Kita harus ada niat, kita harus ngelakuin yang terbaik gitu ya Mel ya. Jadi Melisa harus berpikir rasional gitu. Kalau Melisa mager-mageran terus ya Melisa nggak bakal ke tujuannya seperti itu. Iya kan. Jadi aku mau ngasih Melisa pilihan nih. Ada 2 pilihan. Yang pertama Melisa terus mager tapi badannya tetap kayak gini aja, nggak ada perubahan, atau Melisa ngalahin semua kemageran itu dan mulai olahraga dan ngejaga pola makan. Nah hasilnya Melisa bakal dapetin badan yang bagus yang Melisa inginin gitu. Jadi Melisa mau yang mana nih? Ya aku mau yang nggak mager kak. Aku mau tubuh yang ideal. Berarti pilihan kedua ya. Yeah. Nah Melisa harus tahu apapun yang kita inginkan itu nggak ada yang instan gitu ya. Yeah. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin biar tujuan kita tercapai. Nggak ada lah kita mau badannya bagus minum ini bisa langsung ini kan. Harus dijaga kayak diet. Kalau diet minum obat aja tapi makan yang nggak benar, nggak olahraga tapi nggak akan berhasil seperti itu. Nanti Melisa kalau mau mulai olahraga Melisa bisa ke gym. Di tempat gym itu ada instrukturnya atau instruktur Zumba gitu ya. Melisa bisa tanya-tanya ke mbaknya atau ke masnya yang lebih paham tentang olahraga gitu. Nah Melisa kan udah tahu nih tadi masalahnya seperti apa, tahap Melisa ke depannya seperti apa. Coba Melisa simpulin dari permasalahan atau obrolan kita hari ini. Iya, jadi intinya ya aku nggak boleh mager, aku harus semangat buat menjalankan pola hidup sehat. Aku harus makan yang teratur, harus makan yang benar supaya tubuh aku bisa ideal dan aku nggak boleh mager. Nah, tapi Melisa harus tahu kita sebagai manusia punya kelebihan dan kekurangan. Jadi Melisa harus mengoptimalin apa yang Melisa punya gitu. Melisa nggak boleh terus berfokus pada kekurangan badan Melisa. Nanti Melisa nggak akan berkembang gitu. Berhubung waktunya udah mau habis ya, masalahnya juga udah hari. Tapi nanti saya akan lihat Melisa ya setiap perkembangannya gitu. Nanti kalau ada kesulitan nanti kita bisa konseling lagi gitu. Ya udah, terima kasih Melisa ya. Oh iya, Melisa gimana perasaannya setelah ngikutin konseling ini?
Udah agak lega sih Mbak, aku udah tahu aku harus ngapain. Alhamdulillah kalau Melisa udah lega, saya juga ikut bahagia gitu ya Mbak ya. Makasih ya Kak. Ya udah kalau gitu kita udahan aja. Yaudah, hati-hati ya Mel. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.